Waspada NATO runtuh tahun 2025, kemenangan Rusia seutuhnya bisa mengalahkan Ukraina dan seluruh negara NATO sekaligus. It doesn't make anything. There's no war industry there. There's no raw materials there that are desperately needed for the Ukrainian war effort. There are no people there. Almost everybody has left. I mean, it's basically... Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. NATO harus waspada karena tidak akan selamanya kebijakan Amerika akan sama atas perang Ukraina, karena setelah pemilu Amerika Serikat tiba akan banyak hambatan bagi NATO terus mengintervensi Ukraina, dan hal ini adalah hal baik bagi Rusia karena para lawannya akan mudah terkalahkan dan terpental di hadapan dunia. Betapa pencundangnya NATO itu. Seperti diketahui, jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih dapat mengakhiri bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina, sehingga Eropa yang terpecah harus menanggung tagihan Kiev dan pada akhirnya mengakhiri Pakta NATO. Prediksi itu diungkap akademis Philip Spison O'Brien di The Atlantic pada hari Sabtu kemarin. Penentangan terhadap mempersenjatai Ukraina kini menjadi posisi basis pendukung Trump yang menurut perkiraan O'Brien mencangkup 3/4 dari seluruh pemilih di Partai Republik. Trump telah berulang kali bersumpah menggunakan bantuan militer sebagai alat untuk memaksa Ukraina melakukan pembicaraan damai dengan Rusia dalam waktu 24 jam setelah pelantikannya. Adapun dua pesaing terdekatnya yaitu nominasi Presiden Partai Republik Ron DeSantis dan juga Vivek Ramaswamy juga telah membahas pembatasan dukungan untuk Kiev. Dari 3 kandidat potensial, Ramaswamy adalah kandidat yang paling maju dengan menyatakan Amerika Serikat mengakui klaim teritorial Rusia di Ukraina sebagai imbalan atas sikap Moskow yang menjauhkan diri dari Beijing. Jika Trump atau salah satu penirunya memenangkan kursi kepresidenan pada November 2024 nanti, Eropa akan dihadapkan pada pemerintahan baru Amerika yang akan menghentikan semua dukungan untuk Ukraina, tegas O'Brien. Memperingatkan kemungkinan itu, dalam skenario ini lanjutnya negara-negara Eropa tidak akan mampu mengganti hilangnya bantuan militer Amerika Serikat sehingga mengakibatkan kekalahan militer bagi Ukraina. Dia menjelaskan jika Amerika Serikat tidak terlibat, Eropa akan terpecah dalam masalah ini dengan negara-negara Timur dan Baltik yang bersemangat namun tidak mampu untuk terus mengalirkan senjata ke Kiev, dan negara-negara Barat seperti Prancis dan Jerman kemungkinan besar akan mengupayakan perdamaian dengan Rusia. Akibatnya bisa berupa warisan kepahitan dan ketidakpercayaan, dan juga dampak terburuknya adalah perpecahan permanen dalam kerjasama Eropa, ujar dia. Sebagai pendukung kuat Ukraina, O'Brien berpendapat negara-negara Eropa perlu segera meningkatkan produksi militer untuk mempersiapkan kemungkinan ini. Namun, dengan zona euro yang memasuki resesi pada 3 bulan pertama tahun 2023 dan turunnya produksi industri di Jerman, negara-negara Eropa kemungkinan besar tidak akan mampu menopang militer Ukraina sendirian. Prediksi O'Brien didasarkan pada asumsi Ukraina masih mampu berperang pada tahun 2025. Menurut angka Rusia, Kiev kehilangan 43.000 tentara dalam 2 bulan pertama serangan balasannya, tanpa berhasil menembus berbagai lapisan parit dan benteng yang diletakkan Rusia di sepanjang garis depan Kherson Donetsk. Sebelum operasi dimulai pada awal Juni, beberapa laporan media barat menyatakan kelanjutan bantuan militer Amerika Serikat dan NATO ke Kiev bergantung pada keberhasilan serangan tersebut. Kini, setelah hampir 3 bulan berlalu, serangan balasan secara luas dianggap sebagai kegagalan.
meskipun ada sedikit terobosan di beberapa titik. Setelah tewasnya Prigozhin, NATO merasa tetap terancam dengan keberadaan Wagner di negara-negara anggota NATO, sebab mereka percaya jika Putin masih melancarkan operasinya dalam lawan negara NATO yang telah menjadi dalang antara ketegangannya dengan Ukraina. Seperti diketahui, perang terbuka antar NATO versus Rusia sangat mungkin terjadi, sebab peran NATO yang terus membiarkan senjata dan pelatihan militer dinilai Rusia sengaja dilakukan untuk memperpanjang perang. Lantas hal ini membuat Rusia juga ingin menghancurkan negara-negara pengadu domba itu. Seperti diketahui, beberapa negara NATO di Eropa Timur secara alami khawatir bahwa tentara bayaran Rusia Wagner Group dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Seorang pakar mengatakan kepada Euronews bahwa kelompok tentara bayaran Rusia itu dapat melancarkan serangan untuk memisahkan negara-negara Baltik dari NATO. Dosen politik Rusia di Universitas Bath berpendapat bahwa serangan itu mungkin melibatkan serangan kecil, mirip dengan operasi bendera palsu yang provokatif untuk menyamarkan keterlibatan langsung Rusia. Namun dia ragu hal ini bisa dilakukan, mengingat besarnya risiko geopolitik dan juga kekuatan militer Wagner. Tujuan utama Rusia adalah untuk menunjukkan bahwa NATO hanyalah macan kertas. Karena hal kepada Euronews dengan memutus wilayah Baltik, mereka dapat menyoroti bahwa aliansi tersebut tidak akan membantu anggotanya. Ini akan menjadi bencana besar bagi NATO, lanjut dia. Seraya menambahkan jika aliansi militer pimpinan Amerika Serikat tidak memberikan bantuan kepada negara-negara Baltik jika terjadi serangan seperti yang wajib dilakukan, NATO akan hancur total. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengklaim beberapa tentara bayaran Wagner telah mulai bergerak ke celah Suwalki Gap, sebuah koridor darat berpenduduk jarang yang diapit oleh anggota NATO, Lituania dan juga Polandia di utara dan selatan, serta kantong Kaliningrad milik Belarusia dan Rusia di timur dan barat. Dia menyebut tindakan tersebut tidak diragukan lagi merupakan langkah menuju serangan hibrida lebih lanjut di wilayah Polandia. Tentara bayaran Wagner mungkin akan berdandan seperti penjaga perbatasan Belarusia dan membantu migran gelap memasuki wilayah Polandia dan juga mengacaukan situasi, ujarnya.